Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Wah, hari ini gue seneng banget karena ada unit di garasi gubernur. Ini Innova, kalau orang-orang bilang ini ya barong ya, karena ini facelift yang terakhir sebelum dia jadi reborn. Grillnya lebih gede dan ini kilometernya masih 19.000 saja dan seperti baru ya. Jadi ini butuh detailing aja dikit ya, tapi ini belum di detailing ya, belum dimasukin ke auto net care, tapi udah lumayan kinclong. Tapi bukan yang blow up kayak habis di coating ya, enggak. Ini bener-bener, aduh bagus banget nih mobil, gue seneng banget. Dan bannya, kemarin kan banyak yang protes, katanya, wah kalau mobil kilometer rendah, udah lama pasti kan bannya pecah-pecah. Betul, pecah-pecah, makanya ini kita ganti ban baru ya. Ini bannya nggak pecah-pecah, masih bagus. Jadi kalau kalian beli mobil ini bisa langsung ngegas, langsung bawa kemana, mau Jawa Timur boleh, keluar pulau boleh, langsung kotak admin garasi gubernur aja. Dan seperti biasa kita nggak pakai goreng-gorengan, jadi harga juga masih terjangkau, masih 200 kecil ya. Nah, kenapa gue seneng banget, karena masa-masa sebelum gue ngevlog gue banyak menghabiskan dengan mobil ini. Ini adalah mobil Kijang Innova bensin manual, unitnya biasanya paling laku buat direntalkan. Kenapa gitu? Karena kalau dulu tuh awal-awal Innova pertama kali, itu tuh yang laku itu yang bensin duluan. Baru pas masuknya era reborn, baru tuh yang dieselnya naik, dan yang unit Innova generasi pertama ini dieselnya jadi malah dicari. Tadinya tuh semuanya bensin, rata-rata bensin. Soalnya 2KD itu kalau orang tuh penyewa dulu awal-awalnya ya bilang, aduh mesinnya geter, berisik. Kalau ini nggak geter, nggak berisik, meskipun untuk sebuah mesin bensin ini berisik. Karena mesinnya 1 TR 2000 cc, tenaganya nggak gede ya, tapi cukup untuk mobil segede gini ya. Tapi jujur ngomong, gue lebih seneng sebelum facelift yang ini ya, yang grillnya masih rata ya. Ini grill udah jadi gondrong ke bawah, dilihat agak kurang enak, tapi ya masih oke lah kalau menurut gue. Dan lampunya gue suka bentuknya, ini menurut gue Innova dengan lampu yang salah satu terbaik ya bentuknya. Terus ke bagian samping, waduh kondisinya bagus banget nih mobil. Gue karena kita dagang ya, seneng banget gue ngeliatnya. Dan warnanya ini kayak warna besi ya, kayak steel metalik atau semacamnya gitu. Terus lihat interior juga masih bersih. Dan ini mobil juga belum ada aksesoris apa-apa, masih standar ting-ting ya. Ini masih bawaan dari sananya. Terus sampai ke belakang, lihat. Yang generasi ini, dia tuh ada list di bagian tengah sini, tapi ini sebenarnya listnya nggak nyala. Dia cuma begini doang bentuknya. Kemudian di bawahnya, ini ada aksesoris tambahan, tapi ini udah langsung dari Toyotanya. Jadi emang pada zaman itu, kalau kita beli Avanza sama Innova itu pasti dapat bagian belakang ini. Tujuannya biar apa? Biar kalau ketabrak ngasih ketahan, nggak langsung kena bagian belakangnya. Jadi nggak ada kejadian Innova pantat penyok tuh nggak ada, karena ada giniannya. Ya, ini spoiler juga masih standar, dan ini adalah tipe G. Jadi kita nggak dapat kamera mundur di sini. Terus kita buka bagian belakangnya. Nah, bagasinya ini cukup lega ya. Dan kalau kita mau ngelipetnya tuh tinggal ditutup. Terus kita tarik, udah. Ini kita gantungin ke sini, set, dilipet deh. Udah, langsung kelipet seperti ini. Kalau mau buka, buka dulu ininya, kakinya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini mobil masih sederhana sekali ya, lampunya nggak ada LED-nya, masih bolam-bolam biasa. Belakangnya masih pakai tromol, belum pakai disc brake, ABS nggak ada. Tapi untuk generasi ini udah dapat 2 buah airbags. Di sini ada side body moldingnya. Velgnya dibikin dual tone, karena yang sebelumnya itu dia single tone ya, jadi kayak tipe V. Nah, kalau bagian depannya ya begini-begini aja, fog lampnya ada. Sama ini bagian sininya agak sedikit kotor, ada retak sedikit ya. Kayaknya pernah papasan kena kehantem. Dan interiornya, aduh ini mobil interiornya masih cakep banget. Lihat ke dalam ya. Nah cuman yang gua nggak suka dari facelift terakhir ini, yaitu kan dibikin bagian luarnya itu dibikin lebih gelap warnanya. Jadi BC itu beda ya. Dan ini joknya kayak bludru gitu ya. Jadi emang kalau mobil rental biasanya kan dikasih sarung jok. Tapi karena ini bukan mobil rental gitu ya, nggak dikasih sarung jok, ini sebenarnya kalau dipegang tuh halus, lembut, beda sama fabrik-fabriknya LMPV 1500 cc. Ya ini terasa emang lebih mewah, cuman
karena dia dibikin lebih gelap, kesannya jadi kayak kotor. Padahal ini nggak kotor. Padahal ini dia emang bawaannya kayak gini. Dan untuk tipe G, dia nggak ada armrestnya. Kalau tipe V ada. AC double blowernya sama kayak seperti Innova yang kita kenal, adanya di plafon sampai ke baris ketiga. Ini juga dibikin lebih gelap. Emang dari sana cuma kelihatannya jadi agak kotor, padahal sih nggak kotor. Masuk ke dalam, ya. Nah, ini bisa kelihatan interiornya masih bagus banget, kayak mobil baru ya. Nih, dari setirnya kelihatan kayak mobil baru, terus juga transmisinya itu masih kelihatan kayak mobil baru. Kilometernya kalau dinyalain 19.238, kecil banget. Dan ini karena tipe G, AC-nya belum digital, nggak ada tombol-tombol di setir. Dan yang gue paling sebel adalah ketika kita lihat head unitnya, yang new model ini, dia belum ada Bluetooth, tapi kalau kita mau naikin volume atau ngecilin, harus pencet tengah dulu baru bisa dikecilin di sini. Jadi ada 2 kali tahap gitu loh. Agak nyebelin di bagian situnya. Di sini ada colokan USB, ya tapi itu tutupnya ada hilang ya. Emang biasanya pada hilang, ada aux-nya juga. Ini laci-laci ya masih bagus semuanya, nggak soft opening. AC-nya ini super dingin dan di sini ada parking sensor yang sebenarnya agak nyebelin sih, karena dia nggak ada kamera mundur sama sekali. Jadi kalau kita mundurin, ya nggak ada apa-apa, nggak berubah. Sederhana sekali mobilnya. Speedometer juga sederhana. Di sini kacanya bisa ngeliat ke belakang, sama di bagian sini itu nggak ada kacanya sama sekali kecuali yang bagian kiri, tapi tetap nggak ada lampunya, jadi cuma yang sebelah kiri aja. Plafonnya masih kayak baru, bagus banget. Pokoknya ini mobil kondisinya top lah. Dan pada saat itu untuk mobil seharga ini menurut gua agak pelit sih, karena dia spionnya belum electric retract ya, tapi bisa ditambahin. Sama power window-nya itu baru yang depan kanan doang yang auto. Dan ini bisa kelihatan ya, kalau mobil kilometernya nggak segini ini pasti udah pada jelek nih. Ini masih bagus. Biasanya kalau udah capek, bagian power window-nya itu suka agak hitam dan mengkilap. Ini masih kasar, masih bagus kayak baru. Nah terus di bagian sini ada laci yang nggak terlalu besar. Sama kalau kita mau jadiin armrest, itu agak kurang maju sebenarnya dan agak turun ke bawah. Kursinya ini udah paling bawah, nggak bisa dinaikin lagi. Setir belum teleskopik, tapi sudah tilt steering. Dan di sini bisa kita turunin, bisa naik turun, adjustable ya. Gue seneng banget karena ya itu dulu gue pakai mobilnya itu cukup sering, jadi bisa dibilang udah hafal lah. Tapi yang paling mengesankan dari mobil ini sebenarnya adalah mesinnya. Jadi mesin mobil ini, seperti yang gue bilang belum didetailing kan, jadi masih agak kotor. Mesin mobil ini tuh 1 TR 2000 cc ini tenaganya B aja. Terus juga agak sedikit berisik, getarannya juga agak berasa untuk sebuah mobil bensin. Tapi mobil ini adalah mobil yang sepanjang mobil rental, ini adalah mobil yang paling kuat. Nggak ada isu berarti dari mesin mobil ini sama sekali. Kipas contohnya, dia nggak pakai electric fan, dia masih pakai viscofan. Jadi kipasnya itu digerakin sama mesin, ya. Terus ini mesin dia longitudinal, jadi ke belakang, ya, karena dia RWD. Dan biasanya satu-satunya penyakit pada mobil ini, kalau kita pakai Innova bensin, itu biasanya dikasih yang aki kecil banget. Nah, makanya akinya biasanya setahun kelar. Nah, saran gue adalah di-upgrade. Dan ini akinya udah di-upgrade ya. Harusnya dia lebih kecil dari ini. Jadi, akinya Avanza sama Innova bensin pada zamannya itu akinya sama. Dan kecil banget. Nah, kalau yang diesel itu jadi lebih gede, itu awet. Bisa 2 tahun sampai 3 tahun tuh masih bertahan. Tapi kalau yang bensin, itu biasanya nggak lama. Dan di sini ada carcoal canisternya. Jadi kalau ada bensin yang nguap, itu diambil lagi sama carcoal canister. Fungsinya untuk membuat mobilnya lebih irit. Jadi kalau Innova pertama kali keluar 2004 itu kan boros banget. 2006 ke atas itu udah mulai lebih irit karena dikasih carcoal canister yang ini. Ya tapi tetap aja masih boros ya, Innova gitu lah. Tapi so far ini sama sekali nggak ada problem. Bener-bener badak, AC-nya dingin, jarang rusak. Power steeringnya jarang rusak, kaki-kakinya jarang rusak. Paling kalau misalkan dia udah mulai jelek kaki-kakinya, dia jadi terlalu empuk. Jadi kalau Innova itu udah terlalu empuk, terlalu goyang, berarti udah rusak. Bukan jadi keras dia. Nah, kalau kita bawa jalan antara yang bensin sama solar itu kerasa banget sebenarnya perbedaannya ya. Terutama getaran mesin sama suara mesinnya itu nggak seberisik yang versi solar. Emang 2KD itu terkenal agak berisik ya kan? Dibanding yang diesel modern atau 2GD pun menurut gue masih cukup berisik dan cukup bergetar. Nah,
2KD itu lebih parah lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bawa sehari-hari, ini tuh lebih enak. Terutama sebagai penumpang ya. Kita nggak akan ada bedain antara diesel sama yang bensin, kecuali dari suara mesinnya, performa, dan kawan-kawan. Karena ketika udah nyobain mobil ini, dia punya suspensi yang enak ya. Dibandingkan dengan Kijang kapsul, oh jelas, enak ini kemana-mana. Terus peredaman kabinnya juga lumayan, tapi nggak superior amat ya. Suara mesinnya sebenarnya masih tergolong kenceng loh untuk sebuah mobil bensin ya. Dan agak lumayan masuk ke dalam, cuma suaranya itu nggak mengganggu. Dan mobil ini, kalau untuk yang versi bensin yang Matic itu lumayan boros, tapi untuk yang versi bensin manual itu nggak seboros itu. Ya, karena waktu itu Matic-nya masih 4 speed, dan Matic-nya masih Matic konvensional yang berat, bukan yang kenceng gitu ya. Padahal kalau misalkan kita ke Innova Reborn gitu ya, yang pakai 6 speed, sebenarnya juga Matic-nya nggak terlalu jauh lompatan teknologinya sebenarnya, tapi yang 4 speed-nya itu benar-benar lemot sekali ya. Dan untuk varian manualnya, yes, lebih bertenaga, lebih irit dibandingkan dengan versi Matic, tapi tetap aja seirit-iritnya Innova bensin tetap ya, nggak seirit yang Anda bisa bayangkan seperti sebuah LMPV yang 1500 cc. Oh, jelas dia lebih boros. Dan transmisi manualnya sebenarnya nggak ada problem ya, cuma koplingnya dia udah hidrolik, cuma nggak terlalu enteng. Kalau mobil-mobil zaman sekarang kan koplingnya enteng-enteng banget ya, dia masih ada beratnya. Dan gue hafal bener ya, karena gue paling sering tuh naik mobil ini dulu waktu zaman masih ngurusin rental ya. Gue kurang begitu suka Avanza, tapi Avanza tuh gue demen kalau penyewa mulangin mobil bensinnya banyak. Kadang-kadang gue suka ngambil bensinnya terus buat diisi ke Innova, kita jalan-jalannya naik Innova gitu. Karena dulu Avanza yang generasi pertama itu di tangki bensinnya tuh ada bautnya, bisa dibuka, bensinnya keluar. Pas udah ganti model generasi kedua itu udah nggak ada tuh. Jadi si Innova ini kalau masih baru, masih kilometer rendah, itu dia transmisinya agak sedikit seret. Nah, makin lama kalau udah 100.000 km, 200.000 km, transmisinya justru malah semakin halus, makin gampang masuknya. Terus nggak cuma itu, transmisinya itu masih agak keras ya, jadi masih rigid gitu. Kalau udah kilometer tinggi itu udah goyang banget gitu ya, kayak udah loncer mau masuk ke 1, 2, 3, 4, 5 tuh gampang. Kalau ini masih ada seret-seretnya dikit gitu. Nah, ini kerasa nih, emang kilometernya rendah beneran. Tapi emang seneng ya ngeliat mobil masih kayak baru. Jadi tuh rasanya kayak kita tuh kembali ke masa lalu, baru beli Kijang Innova, tapi ya kayak nostalgia gitu loh. Tiba-tiba ketemu, ih dulu kan kita naik mobil ini ya, rasanya benar-benar sama kayak waktu kita baru gitu. Menyenangkan gitu. Rasanya tuh kayak kita kayak kembali ke mesin waktu gitu ya. Ini tahun berapa ya kita naik Innova yang model barong gitu kan. Ya, cuma yang model barong itu yang gue gak suka itu tuh, ini loh, yang tipe G itu mau ngatur volume aja mesti 2 step gitu. Aneh. Makanya kalau punya mobil ini biasanya diganti panel ininya sama yang punya tombol. Jadi memang Innova walaupun udah lebih tua ya, dibandingin dengan LMPV zaman sekarang, tetap lebih nyaman Innova sih ya. Bandingkan suspensinya, terus kecepatan tinggi ya, keperedaman kabinnya, terasa dia punya kelas gitu. Dan untuk yang varian ini dia sudah punya airbags ya, 2 biji, tapi sayangnya remnya belum ada ABS-nya. Heran, ABS itu penting banget, karena kalau nggak ada ABS berarti kita harus ABS secara manual, nggak bisa ngerem dadak, harus diurut ngeremnya kalau mau pakem. Cuma ya Innova ini tuh udah terasa umurnya sih dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang ya. Kayak misalkan mobil zaman sekarang tuh kan pakai electronic power steering ya, jadi setirnya tuh kalau lagi berhenti, kita lagi mau parkir itu enteng banget ya. Yang ini ketika kita parkir itu terasanya berat, tapi tenang aja, Kijang Innova Reborn juga masih berat banget, bahkan lebih berat dibandingkan yang ini. Ini masih lebih enteng lah kalau menurut gua. Innova Reborn tuh nggak ngerti kenapa berat banget. Dan satu hal yang lebih menyenangkan bawa mobilnya dibandingkan dengan Innova Reborn gitu ya, ini nih dashboardnya tuh dia lebih turun gitu. Kita posisi duduknya tuh lebih kayak commanding, padahal ini kita udah taruh di paling bawah gitu. Kalau Innova Reborn kita bawa kayak mendelep gitu, dashboardnya tinggian, terus
pilar A-nya juga makin jauh. Kalau yang ini tuh dilihat masih enak gitu. Dan untuk yang varian bensin ya, Innova yang generasi pertama ini dia pernah punya yang 2700 cc 4 silinder, mesin yang sama dengan Fortuner 2700 yang bensin ya. Itu sampai sekarang gue belum pernah coba unitnya. Jadi itu aja mungkin vlog kita tentang mobil ini ya. Gue seneng banget ketemu unicorn, karena dari kemarin ketemu KM rendah tuh biasanya mobilnya bukan Innova gitu. Innova yang model ini biasanya jadi mobil pekerja keras, jarang jadi mobil yang dipakai buat dirawat-rawat gitu, itu jarang banget gitu. Karena emang mobilnya badak, bandel, bisa diajak kerja, bisa diandalkan terus. Jadi kalau misalkan kalian butuh mobil buat darurat gitu ya, yang jarang dipakai tapi mau langsung bisa ngegas, ya ini jawabannya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau teman-teman pernah punya Innova bensin yang manual, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan merawatnya. Bye-bye.